Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salamnya kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yakni Bu Eli Nurmangtias Fajarwati MSI, dan juga teman-teman sekalian yang telah ikut serta dalam penyelesaian tugas ujian akhir semester ini. Pada kesempatan kali ini, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bu Eli Nurmangtias Fajarwati MSI, memberikan kepada kami sebuah tugas presentasi yang bertemakan tentang Be a Great Public Speaker. Dan di sini saya mengambil judul yakni The Good Speaker is the Good Listener, yang artinya pembicara yang baik ialah pendengar yang terbaik. Langsung saja kita mulai presentasinya. Banyak program acara televisi dan radio, juga event off air yang isinya talk show. Pada acara itu sering kita jumpai orang yang begitu bersemangat, berbicara saat diwawancara tapi malas untuk mendengarkan. Bahkan kita sering lihat juga seseorang yang senang memotong pembicaraan orang lain karena tidak sabar dalam posisinya sebagai pendengar. Padahal pembicara yang baik adalah pendengar yang baik pula. Karena pada prinsipnya kemampuan berbicara atau menyampaikan pesan sama pentingnya dengan kemampuan mendengarkan atau menerima pesan. Memang tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Menurut Joseph A. DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication, listening is an active rather than a passive process. Listening does not just happen, you must make it happen. Listening takes energy and commitment to engage in often difficult labor. Artinya, mendengarkan adalah proses aktif dan tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi seseorang harus berusaha agar bisa mendengarkan. Sehingga mendengarkan memerlukan energi dan komitmen untuk melakukannya dan bahkan merupakan pekerjaan yang sulit. Karena biasanya kita hanya mau didengarkan saja, malas untuk mendengarkan orang lain. Joseph A. DeVito juga membedakan antara hearing dan listening. Apa ya bedanya? Bedanya, hearing adalah mendengarkan lebih kepada suara atau audio dari pesan yang disampaikan. Sementara listening adalah memahami pesan atau makna yang disampaikan. Mendengar ternyata bukan hanya masuk kiri keluar kanan atau sebaliknya. Mendengar ternyata benar-benar mencoba memahami apa yang dikatakan orang lain. Mendengar adalah sebuah proses serius yang tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kebiasaan, refleks, atau insting. Mendengar adalah upaya untuk menghubungkan titik-titik yang kadangkala menyatakan pesan-pesan tersembunyi. Stephen Covey, si pengarang Seven Habits, ini mengungkapkan most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Yang artinya kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan maksud untuk memahami, karena mereka mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Mendengar dengan lebih baik secara nyata akan membuka kemungkinan munculnya berbagai peluang baru. Di sini dalam proses
menjadi pendengar yang baik, terdapat pula kendala-kendalanya. Ada 5 kendala dalam proses mendengar. Semua kendala ini akan menjadikan proses mendengar menjadi tidak efektif. Kelima kendala itu adalah: yang pertama, preoccupation atau keasikan. Yang kedua, preconceived ideas atau ide yang terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, talking too much, berbicara terlalu banyak. Yang keempat, thinking of response, memikirkan tanggapan. Yang kelima, lack of interest, kurangnya minat. Langsung saja yang pertama, yakni preoccupation atau keasikan. Preoccupation atau preokupasi adalah situasi di mana seseorang sedang sibuk dengan sebuah urusan lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan topik pembicaraan. Sebagai contoh, kondisi ini bisa dialami oleh seorang istri yang ditanya suaminya tentang urusan sekolah anak, sementara si istri tersebut sedang menonton film India kesukaannya. Atau kondisi ini juga bisa dialami oleh seorang rekan kerja yang tengah sibuk mengetik proposal penjualan, kemudian ditanya tentang di mana letak order penjualan bulan lalu. Jika Anda mengalaminya, kendala ini bisa diatasi dengan beberapa teknik berikut. Yang pertama, lupakan. Yang kedua, bangun rutinitas. Dan yang ketiga, don't sweat the small stuff. Lanjut saja, melanjut ke kendala yang kedua, yakni preconceived ideas, ide yang terbentuk sebelumnya. Gejala ini yang melahirkan istilah pikiran sempit atau cetek, keras kepala, atau masuk kiri keluar kanan, atau malah otak udang dan otak didengkul. Preconceived ideas adalah berbagai ide dan gagasan atau pemahaman yang sudah terlanjur mendominasi pemikiran seseorang. Kendala ini mengakibatkan munculnya penolakan terhadap berbagai input baru ke dalam pemikiran. Kendala ini juga berhubungan dengan ego, rasa tidak nyaman, dan kemalasan. Teknik mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhentilah mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang tentang Anda, dan mulailah mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang. Sediakan waktu dan bertanyalah. Lihatlah proses menerima input sebagai suatu proses belajar yang menyenangkan. Berhenti mendengar berarti berhenti belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, perlakuan tantangan dan komentar orang lain sebagai penghargaan. Tidak perlu takut salah. Jika orang tidak menganggap Anda penting, mereka tidak akan menantang atau berkomentar. Lanjut yang ketiga, talking too much, berbicara terlalu banyak. Seseorang yang terlalu banyak berbicara cenderung dilatar belakangi oleh rasa bersalah, takut, khawatir, tidak nyaman, atau sifat egois. Orang yang talkaholic merasa bahwa mereka harus bicara, wajib bicara, hanya untuk mendengar dirinya sendiri berbicara. Efek samping dari berbicara terlalu banyak adalah hilangnya dialog yang penuh arti karena pihak lain yang logot. Orang lain justru akan mengabaikannya. Jika Anda merasa terlalu banyak bicara, teknik mengatasinya adalah: yang pertama, pikirkan dahulu sebelum bicara. Jika tidak, bicara Anda bisa jadi malah membingungkan. Siapkan kerangka dari poin-poin yang hendak Anda sampaikan dan hindari percampuran isu. Yang kedua adalah evaluasi signifikansi dari pernyataan Anda. Jika waktu Anda sempit, jangan ungkapkan sesuatu dengan berputar-putar. Yang terakhir, biarkan orang lain menguasai forum terlebih dahulu. Anda mendengarkan dan Anda belajar. Dengan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, Anda mungkin akan menemukan bahwa pemikiran Anda tidak relevan, tidak cocok, atau bahkan memalukan. Seorang pegawai yang akan Anda pecat, jika diberi kesempatan untuk berbicara, mungkin justru akan mengajukan pengunduran diri. Ongkosnya bisa jadi jauh lebih murah. Dan lanjut yang keempat, yakni thinking of response.
yang artinya memikirkan anggapan. Kendala ini sering disebut dengan bigger fish syndrome, yaitu kesulitan untuk menjaga kesinambungan pernyataan. Untuk melanjutkan pernyataan, seorang biasanya masih dipengaruhi atau diokupasi oleh pernyataan lawan bicara sebelumnya. Bahaya dari kendala ini adalah dampaknya terhadap ego dan hubungan baik. Anda harus mengetahui apakah pernyataan Anda memperkuat atau malah melemahkan pernyataan Anda yang lain. Dan yang terakhir adalah lack of interest, kurangnya minat. Kendala ini adalah kendala yang paling susah dijinakan. Manusia cenderung mengaitkan sesuatu hanya dengan hal-hal yang dimengerti, dengan orang atau dengan sesuatu yang bisa memberi manfaat secara pribadi. Jika sesuatu tidak menarik, Anda cenderung akan mengabaikannya, padahal bisa jadi yang tidak menarik itu dapat merubah nasib Anda. Lebih mudah untuk mendengarkan tentang kenaikan gaji atau kenaikan penjualan. Mengapa? Sebab hal-hal itu memang lebih mudah dimengerti dan mempunyai akibat langsung yang bisa diukur. Kendala ini hanya muncul apabila Anda beranggapan bahwa pesan yang disampaikan, bahkan pengantar pesan itu sendiri adalah tidak penting atau tidak relevan. Jika Anda tidak memiliki ketertarikan, maka Anda tidak akan mendengarkan. Dan satu hal lagi, itu pasti kelihatan. Sinyal itu akan menunjukkan bahwa Anda kurang respect terhadap pernyataan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.